ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم
طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه ببركة الفاتحة بسم الله الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangarsa Abah, mohon izin para wakil takin, mohon izin Bunda Haya, mohon izin ikhwan akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad radhu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suralaya, Kajemberan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah SWT kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir, dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya, menghatukan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. 2. Terhadap semua sama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adabun alim. Yang artinya, duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendaklah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar. Bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta manis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakanlah diri kita pribadi. Betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran. Meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari surat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan sampai
timbul kekecewaan mengingat surat Al-Isra, surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pengurusan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal agamaan itu terserah agamanya masing-masing. Ingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai. Tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib, dan damai. Andai kata tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dulunya aman, tentram, gemah, tipah Lojinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu terkejamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir dan batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suaraya. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalen dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Surabaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Saiful Afathul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Untean mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Ila hadatan Syekh Abah Aus radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pengarsa Abah, para wakil talqin, Bunda Ayah, ikhwan akhwat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti isma'in kullu sayyidumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رأي آبائه وأمته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلى كل وسب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما ليوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رأي ساداتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رأي أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخرسين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طارق القادرية نقصبندية معهد سوريا ليا وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء وسراد قطب العالمين السيد شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسيد شيخ أبو القاسم جنيد البغدادي والسيد شيخ معروف القرحي والسيد شيخ سيد السقاطي والسيد شيخ حبيب الجميع والسيد شيخ حسن البصري والسيد شيخ جعفر الصادق والسيد شيخ يوسف الحمداني والسيد شيخ يزيد البسطامي والسيد شيخ صهباء النسبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخ أحمد خاطب ابن عبد غفر سنباس والسيد شيخ طلحة بن طلبوتين قال شيخ شربان وحضرة شيخ المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخ المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وحضرة شيخ المكرم سلطان الأولياء في هذا الزمان السيد شيخ محي الدين محمد عبد الغاصف ومسلول ووصولهم وفرهم وعلى سلسلتهم والآهدين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أصانا واتصانا وقلدنا عندك بالدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمين شمالها ومن قاف إلى قاف ولد آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالكرب وتغطى بالهوائج وتنال بالرهائب وحسن الخواتم ويستسقى الهمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرهائب وحسن الخواتم ويستسقى الهمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالراء وحسن الخواتم ويستسقى الهمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بك كرم أباس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pengarsa Abah, mohon izin para wakil talqin, Bunda Ahya, Ikhwan Awad semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadasirah. Kutipan dari kitab Uqudul Alif Manaqibil Jaili dan kitab Tabrihul Qadir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahnya pada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, semua peserta manaqib online yang hadir pada malam hari ini. Dimudahkan rezeki yang halal, jauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada pun antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai berikut. Manqabah ke-27. Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk orang sakit. Diriwayatkan ada seseorang yang bertempat tinggal agak jauh dari kota Baghdad. Terdengar berita tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia pun bermaksud akan berziarah kepada Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Ketibanya di lokasi kediamannya, ia keheranan melihat ustaz kudanya megah sekali. Lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus-bagus dan mulus-mulus, tiada bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Katanya ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya seorang pecinta dunia? Mana ada seorang wali mencintai dunia, tidak pantas diberi gelar waliullah. Niat semula untuk bertemu dengan Syekh seketika itu juga dibatalkan. Lalu ia bertamu kepada orang lain di kota itu. Beberapa hari kemudian ia jatuh sakit sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobatinya. Ada seorang paranormal beragama Nasrani yang memberi petunjuk. Penyakitnya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan hati kuda. Dengan syarat kudanya harus seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau seorang yang sangat dermawan, pasti mau menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari. Sehingga 40 kuda habis semuanya. Dengan 40 hati kuda itu, sembuhlah orang itu seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada terhingga, diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk kamu ketahui, sejumlah kuda yang kubeli itu sebenarnya untukmu, karena aku tahu kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu semula, kamu datang berziarah kepadaku, semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun kamu berprasangka buruk kepadaku, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan niatnya dan memantapkan keyakinannya. Dan paranormal itu masuk Islam. Allahumma ansur alaihin nafahati wa ridwan wa amidana bi asrari fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultani awliya wa qutbatil asfiya qad bi rabbani wa laghasis samadani sayyidi muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qadasirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba. Tahhir qulubana min kulli wasfi wa yudna amusyahadatika wa mahabbatika wa amina ala sunnati wal jamaah wa syari biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa aqsib biha gumumana wa aghfir biha zunubana wa adi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabika mutassafina mahabbatil muhtadin bihadihi wa syiratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fala syafaatihi wahsyurna fi zumratihi wa adbahil ghuril muhajirin wa asyaihi sabiqin wa ashabil jamil ya arhamar rahimin. Allahumma lakal qulu bikal qulu mikal qulu wa ilkal qulu antal qulu wa qulu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala sairil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin barakatul qarabati pangasa abawas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridho tamarrudi amtini muhabbataka wa ma'rifataka. Wakil takin yang saya hormati, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, syukur sepenuh langit dan bumi kita kembali lagi diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat, walafiat, pada malam ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita, akan memampukan kita untuk terus istiqomah dalam amalia-amalia kita. Adapun pada malam ini kita akan meneruskan bahasan dari kitab Fathur Rabbani bab 24 yang berjudul Allah tidak bersekutu dalam pengaturannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Tuan Syekh berkata, alangkah indahnya keadaan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami. Jadi di sini seorang mukmin dikatakan tidak pernah berkeluh kesah pada saat dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah telah meridhoinya. Ya. Allah meridhoi seseorang, meridhoi hambanya, adalah hamba yang senantiasa mengingat Allah. Maka pada saat dia memahami bahwa Allah telah meridhoinya, maka dimanapun dia berada, takdir apapun, dia akan ridho terhadapnya. Ya. Jadi dia akan merasa bahwa apapun yang dia miliki, apapun yang dia terima, dia merasakan cukup bagiannya tersebut. Ya. Apapun itu, sebanyak apapun, sedikit apapun yang dia terima, dia akan selalu merasa cukup. Karena dia telah memahami bahwa sesungguhnya yang dia dapati itu adalah yang telah diridhoi oleh Allah. Jadi namanya manusia akan terus digoda oleh nafsunya. Jadi dia mendapatkan satu bukit emas, maka dia akan meminta, akan mencari bukit emas lainnya. Nah, akan tetapi bagi seorang mukmin, seorang salik, dia akan memahami bahwa sesungguhnya sedikit apapun itu, meskipun hanya sejumput nasi, sejumput garam, maka dia akan menerimanya dengan
kelapangan hati. Karena apa? Karena itu dia menyadari bahwa itu yang diridhai Allah. Bisa jadi jika dia mendapatkan yang lebih, tetapi itu tidak diridhai Allah, maka akan berbalik kepadanya berupa siksaan. Tetapi jikalau sedikit, tetapi Allah telah ridho terhadap yang sedikit tersebut, maka dia akan dibalasnya dengan surga Allah. Karena Allah telah ridho terhadap apa yang dia dapatkan. Kalau dapat banyak, miliaran, triliunan uang, maka apakah kita masih memikirkan ridho Allah? Belum tentu. Ridho tidak ridho saya terima. Mungkin seperti itu. Tetapi beda bagi seorang salih. Banyaknya dia akan ridho. Sedikitnya dia akan ridho. Tidak akan berubah dengan jumlah nominal yang dia dapatkan. Ya. Karena keridhaan Allah tidak berdasarkan nominal. Ridho Allah akan datang pada mereka yang senantiasa ingat kepadanya. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Artinya apa? Kemanapun dia memandangkan wajahnya, yang terlintas hanyalah zikrullah. Mungkin pernah bagi Anda yang merokok, pergi ke pom bensin, melihat dilarang merokok. Ada plang dilarang merokok. Pergi ke bank, terus ada tulisan dilarang merokok di dalam ruangan. Masuk ke rumah sakit, apalagi pakai pasal-pasal bahwa merokok di tempat umum bla 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 akan mendapatkan kurungan bla bla. Nah, persis seperti itu juga bagi seseorang salik, seorang zuhud, seorang murid Toriko, seperti itu juga. Kemana-mana akan melihat Allah. Ke kanan yang dilihat Allah, ke kiri Allah, melihat motor Allah, melihat apa suatu keindahan pelangi Allah, suatu guntur sekalipun Allah. Artinya apa? Setiap saat zikrullah di situ. Nah, inilah mempertautkan hati kita kepada Sang Kholik itu seperti itu seharusnya. Ya. Jadi kita belajar supaya tidak ghaflah, untuk selalu ingat. Caranya seperti itu, mempertautkan. Kalau merokok saja bisa ditempel di mana-mana, nah kita juga tempelkan dengan kita, kesadaran kita bahwa setiap kita melihat sesuatu langsung. Maka yang tadinya lupa langsung diingatkan. Ya. Kalau naik motor, kalau kita dibiasakan naik motor kita baca doa dulu sebelum naik motor, maka sampai kapanpun tidak akan lupa. Bahkan kalau kelupaan di tengah jalan, oh iya ada yang lupa, apa ini? Oh iya, saya lupa belum baca doa naik kendaraan. Seperti itu. Kalau kita dibiasakan untuk mengingat Allah dimanapun itu, mempertautkan segala hal, makhluk, ciptaan Allah dengan penciptanya, maka kita akan senantiasa diingatkan. Betul, lihat mobil. Karena kita terbiasa untuk zikir dalam mobil, maka langsung ingat saat itu, oh iya. Langsung zikirnya jalan lagi. Seperti itu. Lihat nasi. Kalau kita terbiasa untuk baca doa sebelum makan, maka kita ketika lupa, maka ketika makan tidak akan enak. Ada kekurangan, kurang nikmat. Kenapa? Pas dipikir-pikir, oh iya, belum baca doa, maka di tengah makan kita berdoa. Begitupun juga dengan zikir. Kalau kita sudah dibiasakan hati kita untuk berzikir, zikir khafi jalan terus, maka ketika kita lupa, maka kita akan merasakan sesuatu ada yang hilang. Maka salah satu tipsnya adalah kita stempel semua barang, semua apa yang kita miliki di rumah, di kaca, di kamar, atau bahkan kunci mobil, kunci motor, kita stempel itu dengan Allah. Ya, kita melihat, jadi kita teringat. Kita melihat kaca, ketika ngaca, langsung teringat. Oh, langsung khafi jalan. Ketika lupa langsung diingatkan seperti itu. Maka itulah mempertautkan kita dengan Allah. Maka ketika kita menghadapkan wajah kemanapun, yang terlihat hanyalah Allah. Khafinya akan jalan. Setiap kebergantungan dia kepadanya, dan setiap tawakalnya pun juga kepada Allah. Oleh karena itu, waspadalah jika sampai menyakiti seorang mukmin, karena hal itu akan mencelakakan jasad orang yang menyakitinya.
sebab kefakirannya akan menjadi siksa atas dirinya. Nah, ini disampaikan oleh pengarsa Abaos, jangan jadi orang yang suka sakit hati kepada orang lain. Kasihan siapa? Kasihan orang yang menyakiti kita. Gitu. Jadi ketika kita merasa sakit hati kepada orang lain, maka orang yang menyakiti hati kita akan sudah barang pasti akan dibalas oleh Allah. Saat itu juga. Apalagi ketika saat itu kita sedang zikir fi jalan. Maka ketika zikir fi jalan sedang ada tali kabel manteng kehadirat Allah langsung. Ketika itu sakit hati, maka kontan orang yang menyakiti kita akan mendapatkan balasannya. Kasihan. Seperti itu. Maka jangan jadi orang yang mudah sakit hati, kata para sahabat seperti itu. Ini saking luhurnya akhlak beliau, saking luhurnya ajaran-ajaran Thariqah itu. Bahkan sakit hati pun tidak boleh. Padahal sebelumnya kita menyangka bahwa boleh sakit hati. Gitu. Yang penting tidak membalasnya. Sakit hati aja tidak boleh, kan gitu. Ternyata. Baik, kita lanjutkan. Wahai sahaya, sadarilah bahwa seluruh makhluk adalah sarana, sementara Allah adalah pembuatnya. Karena itu barang siapa yang telah memahaminya hal ini, maka dia akan bersikap ikhlas, ya, dari keterikatan dengan sarana dan hanya memandang kepada zat yang membuatnya. Jadi semua di dunia ini hanya wasilah. Wasilah apa? Wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasilah kita hanya menjadi injakan kita, batu pijakan kita saja. Tidak pernah menjadi suatu hal yang utama. Jadi seluruh dunia ini hanya menjadi batu pijakan untuk apa? Melangkah ke ridho Allah. Tidak lebih dari itu. Ya, maka sesungguhnya bagi mereka yang ikhlas kepada dunia ini, artinya apa? Ikhlas melepaskan keterikatan dengan dunia ini, maka dia hanya memandang kepada Allah saja yang Maha Penciptanya. Berdirilah di tengah-tengah manusia, lalu siapa saja yang mendatangimu, maka jadilah dokter baginya. Ini bagi seseorang yang telah ditalkin, maka sesungguhnya dia telah membawa obat di dalam kolbunya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum mengenal talqin. Bagi mereka-mereka itulah kita seharusnya semakin mendekat. Bagi mereka yang senantiasa menyakiti hati orang lain, senantiasa bertindak zalim, justru kita harus mendekati mereka. Kenapa? Karena kita membawa obat untuk mereka. Jadi bagi para ikhwan kalian yang sekarang mengikuti manhaj online ini, maka sudah menjadi seorang dokter kolbu. Karena telah membawa obat dalam kolbu kita. Jika mereka sudah merasa tertarik, maka bawalah ke hadapan pengarsa guru untuk mendapatkan hak talqinnya. Jadi saya harap setelah mengikuti manhaj pada malam ini, Anda semua menjadi dokter bagi sekitar Anda, tempat kerja Anda, tetangga Anda, ya, lalu teman bermain Anda. Semua itu adalah mereka-mereka yang membutuhkan dokter, membutuhkan obat yang ada di dalam kolbu kita. Perkenalkanlah, ya, tunjukkanlah gitu, bahwa obat ini memiliki khasiat A, B, C, D, khasiat antivirus, khasiat anti kefakiran, khasiat anti kebingungan, semua ada di situ. Maka ketika Anda menjadi dokter, antarkan mereka, ya, untuk mendapatkan hak talqinnya. Ya, yang terakhir, barang siapa yang menaati Allah berarti dia telah mengingatnya. Meskipun dia sedikit sholatnya, puasanya, dan membaca Al-Qurannya. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah melupakan Allah. Meskipun banyak sholatnya, meskipun banyak puasanya, dan membaca Al-Quran. Jadi bagi orang yang sudah mengenal talqin zikir, ya, amaliyahnya cukup zikir, banyakin zikir. Karena Allah tidak melihat amal-amal yang lain kecuali amal-amalan yang senantiasa didawamkan dalam kolbu kita. Sesungguhnya yang utamanya ini sesungguhnya, gitu. Jadi barang siapa dia sedikit sholatnya, merasa dikit puasanya, merasa membacanya Qur'annya sedikit, maka
yang bisa menjadi kifarat semua itu adalah zikir. Zikirlah yang banyak. Maka dijamin semuanya itu akan tertutupi oleh zikir yang banyak ini. Zikir yang tidak tertinggal, zikir yang tidak terhitung bahkan oleh malaikat sekalipun. Ya, semoga jadi manfaat, menjadi suatu pemecut bagi kita semua apa yang telah disampaikan pada malam hari ini, ya, di mana insya Allah kita pada malam berikutnya akan beranjak ke bab selanjutnya, ya, akhir dari bab 24 yang berjudul Allah tidak bersekutu dalam pengaturannya, sebagai kesimpulan bahwa kita tidak punya hak sekalipun sedikitpun untuk mengatur takdir yang akan kita dapatkan. Akan tetapi kita wajib untuk memahami bahwa di balik takdir yang kita dapatkan, di baliknya ada Allah. Ya, jadi senantiasa kita memahami, senantiasa kita yakin bahwa Allah telah meridhoi kita, maka dengan demikian kita akan menerima bagian-bagian dari dunia ini dengan hati yang ikhlas. Ya, kita akan bisa melihat bagian-bagian dari dunia ini dengan kacamata Allah. Di mana kita melihat di situ ada Allah, maka senantiasa dengan demikian kita tidak akan menjadi orang yang ghaflah, melainkan akan menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dan melainkan selain itu juga diingatkan oleh dunia untuk mengingat Allah. Kapan lagi kita bisa diingatkan oleh dunia? Kita mendapatkan harta, justru kita diingatkan untuk mengingat Allah, kecuali dengan thariqah ini. Maka dawamkanlah zikir ini, mudah-mudahan insya Allah kita akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi manfaat, semoga menjadi suatu nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi para ikhwan atas sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam. Silakan Pak Yai. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa anitabahuda, wa nasarahu wa wala, ya Allah, ya haqq, ya nuru, ya mubin, nawir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir, barakati karamati asrari jami'a li silsilah qadiri naqsyabandiyah maksudi alaya, radhiyallahu anhum wa qadasa sirahum wa qadasa bisirihim amin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil zambi wa qabil tawbi syadidil iqab. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzambalah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Pertama dan utama, sama-sama kita cintai, kita muliakan Hadratus Syekhina wa Mursyidina Sultan Auliya Biyad Zaman Aba Awas radhiyallahu anhu wa qadasa sirah wa qadasa bisiri. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita, melimpahan barokah karomah dari beliau, sehingga dalam amal amaliyah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hormati para wakil talqin, di mana saja berada, bil khusus yang telah menyampaikan oleh Allah yang mulia, Bapak Kiai Haji Dr. Faisal Reza. Alhamdulillah, para ikhwan akhwat semua, malam hari ini kita dapat menakib online di malam yang mulia. Kita semua berbahagia, mengamalkan kalimat yang mulia, dan dibimbing oleh guru yang mulia. Mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh yang maha mulia di mana saja berada, dengan selalu bersamanya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Malam hari ini saya akan menyampaikan surat Ghafir, yaitu ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab."
Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun segala dosa. Untuk siapa? Maka tafsirkan para ulama itu adalah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ayat ini disebut ayat Ghafir, ayat pengampun, yang mengucapkan la ilaha illallah, maka secara otomatis dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi la ilaha illallahnya yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid, yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid dengan terarah dengan benar dan kita juga mengamalkannya dengan benar, maka nanti hasilnya juga benar, dapat ampunan Allah. Bukan nanti, jadi sekarang di dunia tempat kita menanam sekarang ibaratnya saya sampaikan masuk ke tol, jadi bawa tol, jangan beli tol di depan pintu gerbang tol, tidak jual, begitu juga masuk ke gerbang akhirat, jadi bawa tol akhirat, inilah la ilaha illallah, dapat ampunannya sekarang, bukan nanti baru cari ampunan. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkannya dan kita selalu mengucapkannya dengan terarah, teratur, terkoordinir, khususnya zikir la ilaha illallah setiap selesai salat 5 waktu dan pada waktu-waktu yang lain, sehingga kita bisa memperbanyak zikir la ilaha illallah, ibadah kerja, maka dilakukan dengan double, Alhamdulillah. Yang kedua, wa qabilit taubi. Allah SWT menerima taubat. Sama yang menerima taubat, yaitu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini surat Ghafir. Artinya surat Ghafir, surat pemaaf. Sudah dapat ampunan dan diterima. Karena kitanya mau minta ampun dan kitanya mau bertaubat. Disebutnya qabil, Allah yang maha menerima taubat. Pada siapa yang mau bertaubat. Makanya kita belajar zikir ini adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi disebutnya tawab, orang yang banyak taubatnya. Jadi banyak, bukan hanya sekali-sekali saja. Tapi kita dibimbingkan zikir la ilaha illallah, sedang dosa, sedang tidak dosa, sedang taat atau sedang maksiat, jadi sama. Jadi dalam keadaan apapun sama bahasanya, dalam keadaan dapat nikmat, zikir, dalam keadaan ujian, seperti kita sekarang musim pandemi, zikir, dalam keadaan kita taat, karena memang kita dibimbingkan selalu taat oleh Syekh Mursyid, zikir. Namanya manusia ada salah, ada khilaf, zikir, sehingga dalam keadaan apapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahagia, ampunan dan diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut oleh Allah pada ayat berikutnya, syadidil iqab, yang sangat keras siksanya. Untuk siapa? Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah disebut berat siksanya. Maka oleh karena itu kita alhamdulillah sudah mendapatkannya. Jadi orang yang tidak dapat zikir la ilaha illallah pada hakikatnya dia sudah dapat siksa sekarang. Kenapa? Karena hatinya galau. Karena dia jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, jauh daripada bahasanya surga, jauh daripada kesenangan. Makanya untuk senang inilah zikir. Makanya Abah menetapkan di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Jadi kalau tidak berzikir, jadi sini galau, di sana galau, di mana-mana hatiku galau. Itu pasti, Makanya ikhwan tidak boleh galau, tidak boleh, kata Abah mengucapkan kata-kata, yang kita katakan, tidak senang atau tidak mengenakan. Kenapa? Karena kita selalu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita semua. Kenapa? Karena benar-benar terarah, terukur, teruji apa yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid. La ilaha illallah
tiada Tuhan kecuali Dia. Inilah kalimat la ilaha illallah dan kemudian kalimat huwa, ya. Kita biasanya la ilaha illallah dalam Al-Qur'an 2 kali. Kalau la huwa, ada la ilaha illa ana, ada la ilaha illa anta. Maka zikir kita, ya, justru yang dibimbingkan, ya. Inilah ditanamkan oleh Syekh Mursyid pada zikir hobi ada di tengah. Itulah ya. Makanya kita semua bahagia, ya. Maka ayat ini terakhir diungkapkan ilaihil masir. Kepadanya tempat kembali kepada Allah. Jadi bukan nanti kembalinya, sekarang. Ya, sekarang, sekali lagi sekarang. Bukan ketika mati kita kembali kepada Allah. Kalau jasad kita asalnya dari tanah kembali ke tanah, maka itu banyak yang gotong mengantarkan kita ke kubur. Tapi kalau ruh kita asalnya dari Allah, kembali ke Allah, tidak ada yang bisa ngantar kecuali orang yang selalu bersama Allah. Itulah Syekh Mursyid. Dan mengantarkannya bukan nanti, tapi ya inilah ketika kita ditalqin. Itulah kita disebut diantarkan kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, makanya kita disebut ketika zikir hobi tawajuh. Tawajuh itu artinya menghadap Allah. Jadi sekarang tadi sudah disampaikan ya oleh Dr. Faisal. Jadi di mana saja kita ingat Allah. Jadi bukan hanya sekedar lagi melihat, ya, matanya sedang merem juga ingat Allah. Ya, mata melihat ingat Allah, ya, telinga mendengar ingat Allah, ya. Telinga tidak mendengar juga ingat Allah. Semua keadaannya, makanya zikir kita disebutnya kata apa? Ya, sudah beraga sukma, ya. Sudah napel bagaikan gula dengan manisnya, ya. Bagaikan, ya, garam dengan asinnya, cabai dengan pedasnya, mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, mulut dengan mengucapnya dan mengecapnya, tangan dengan merabaknya. Jadi sudah terisi semuanya karena ruh kita bersama jasad kita. Jadi yang berla ilaha illallah bukan hanya ruhnya, tapi buluknya, pori-porinya yang 124.000, ya, dan buluknya 124.000, yaitu kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsunya, semuanya berla ilaha illallah bersama ahli la ilaha illallah. Alhamdulillah, makanya zikir hobi itulah, ya, untuk selalu hidup, ya, kerasa bersama Allah, ya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Ikhwan akhwat sekalian, inilah masir, ya, masir arti kembali, ya. Makanya kita ada bahasa apa itu negeri Mesir. Jadi kalau diartikan Mesir, itu nama kota. Tapi kalau Masir dalam Al-Quran, itu ada tempat kembali. Inilah sekarang kembalinya. Diantarkan kembali oleh yang ahli, oleh yang tahu, yang sudah selalu bersama Allah, sudah selalu istiqomah bersama Allah. Makanya kita diantarkan agar kita kembali kepada Allah dan selalu istiqomah bersama Allah. Ya. Ya, inilah bersama ahli la ilaha illallah. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, dari dunia sampai akhirat. Ikhwan akhwat sekalian, ini saja saya aturkan. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Ridho Nabah, alhamdulillah. Terima kasih Ki atas limpahan ilmunya. Alhamdulillah, kembali hari ini kita dibisakan mengikuti manaqib online. Melalui wasilah manaqib ini, semoga guru kita ridho pada kita semua. Amin. Selalu dalam bimbingannya dan diistiqomahkan dalam segala amaliyahnya. Amin. Diinfokan lagi manaqib online berikutnya tanggal 3 Oktober tahun 2020. Mari kita tutup manaqib ini dengan salawat Bani Hashim dan salawat Badriyah. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تواصلنا بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih, terima kasih para petugas semua. Terima kasih yang udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih semuanya yang berdiri. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Sufi Media. Permisi semuanya.